Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi Bu, silakan duduk. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini Bu? Baik Bu Bidan. Oke, perkenalkan saya Bidan Era Bu ya, yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu ada keluhan? Ini anak saya Bu Bidan, kemerahan di sekitar area popoknya. Sering rewel juga, kayak nggak nyaman kayak gitu. Rewel ya Bu Iya. ya, kasihan. Oke, sebelumnya jadi ini biasa disebut dengan diaperas ya Bu ya. Sebelum saya menjelaskan apa itu diaperas, sebelumnya saya mengontrak waktu dulu ya Bu ya. Kurang lebih 10-15 menit saya akan menjelaskan beberapa hal. Apakah Ibu bersedia? Sedia Bu Bidan. Oke, baik. Sebelumnya mencuci tangan. Jadi diaperas itu atau biasa disebut ruam popok ya Bu ya, itu peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian besar bayi pernah mengalami masalah tersebut. Jadi tidak hanya anak ibu ya Bu ya yang mengalami, jadi sebagian besar anak-anak yang menggunakan popok itu pasti akan mengalami diaperas ya Bu ya. Kemudian menjelaskan ruam popok pada umumnya dialami oleh bayi berusia 4-15 bulan. Jadi bayi-bayi itu masa mengalami diaparasnya itu 4 sampai usia 15 bulan ya Bu. Kemudian penyebab diaparas itu yang pertama kebersihan yang tidak terjaga, kemudian sering buang air anaknya, kemudian menyebabkan lembab dan juga lambat diganti ya Bu ya. Bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau bagi yang mendapat antibiotik dari air susu ibunya, seperti itu. Untuk tanda-tanda diaperas yaitu kemerahan pada area kulit yang terkena popok, biasanya di area pantat, genitalia, hingga selangkangannya. Penata laksanaan diaperas yang pertama, gantilah popok yang basah sesering mungkin. Kemudian hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasi. Gunakan air bersih untuk membersihkan area popok. Setiap kali mengganti popok langsung dibilas tanpa perlu digosok. Cukup keringkan dengan menepuk kulitnya tanpa digosok, karena gosokan keras dapat menyebabkan kerusakan kulit bayi. Hindari penggunaan popok terlalu kencang. Tidak disarankan menggunakan baby oil dan atau lotion untuk mengurangi ruam popok. Jadi ibu harus menjaga kebersihan bayi ibu. Kemudian usahakan harus tetap menjaga kekeringannya, jangan sampai lembab gitu Bu ya. Mencegah diaperas. Nah, jadi ada beberapa hal untuk mencegah diaperas, yaitu pilih jenis popok dan bahan kain yang menyerap keringat ya Bu. Sering mengganti popok bila basah. Menjaga kebersihan sekitar popok. Selanjutnya ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada ya Bu ya. Jadi ini ada lagi kondisi tanda bahaya pada bayi ya Bu. Sekalian saya jelaskan ya Bu ya, yaitu dia tentang oral thrush Bu. Jadi oral thrush itu tentang kandidiasis selaput lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang pelatum, gusi, serta lantai mulut. Jadi maksudnya itu akan timbul seperti sariawan-sariawan seperti Bu ya, bisa di langit-langit, bisa di lidah ya Bu, bisa di sela-sela gigi seperti itu. Kemudian untuk gejalanya, tampak bercak keputihan pada mulut seperti bekas susu yang sulit dihilangkan. Bayi kadang-kadang menolak untuk minum atau menyusui. Mukosa mulut mengelupas, lesi multiple atau luka-luka itu banyak. Pada selaput lendir, mulut sampai bibir memutih menyerupai bekuan susu yang melekat. Bila dihilangkan dan kemudian berdarah. Bila terjadi kronis, maka terjadi granulomatosa atau lesi berbenjol kecil-kecil. Menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama hingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak. Gejala yang muncul adalah suhu badan meninggi sampai 40 derajat Celcius, tak mau makan atau minum, dimuntahkan, tak mau susu botol, bahkan ASI dan gelisah terus. Bayi banyak mengeluarkan air liur lebih dari biasanya. Secara psikis dia akan rewel. Nah, kemudian upaya agar oral thrush tidak terjadi pada bayi,
Yang pertama, mencuci bersih botol dan dot susu, setelah itu diseduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih jika botol tahan rebus sebelum dipakai. Bayi lebih baik jangan diberikan dot atau kempeng karena selain dapat menyebabkan oral thrush juga dapat mempengaruhi bentuk dari rahang. Jika bayi menetes atau menyusu ibunya, untuk menghindari oral thrush sebelum menyusu sebaiknya puting susu ibu dibersihkan terlebih dahulu atau ibu hendaknya selalu menjaga kebersihan dirinya. Adanya sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oral thrush. Jika kebetulan ada bakteri dalam mulut, untuk menghindari kejadian tersebut, setiap bayi jika selesai minum susu berikan 1-2 sendok teh air matang untuk membilas sisa susu yang terdapat pada mulut tersebut. Nah, jadi rajin-rajin membersihkan mulut anaknya ya Bu ya, bisa menggunakan kasa atau menggunakan kain bersih. Jadi caranya kain atau kasa itu ibu cuci di air bersih, air putih seperti itu, baru dibersihkan mulut anaknya ya Bu ya. Kemudian cara jika anak ibu terkena oral thrush, cara merawatnya itu dengan mencuci tangan terlebih dahulu, membersihkan lebih dulu dengan jari yang dibungkus kain bersih yang telah dibasahi dengan larutan garam, mengolesi mulut dengan gentian violet 0,25% atau 1 ml suspensi nystatin, membuang kain sehabis dipakai. Selanjutnya, jika oral thrush anak ibu bertambah parah, maka segera dibawa ke puskesmas ya Bu ya untuk diperiksakan. Sampai di sini Ibu, ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada Bu Bidan. Cukup jelas ya Bu ya penyampaian saya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas kunjungannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu untuk mengatasi oral thrush dan diapras pada anak Ibu ya. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu Bidan. Ya. Selanjutnya berpamitan, kemudian melakukan dokumentasi.